Perkenalkan bagi yang belum kenal dengan saya, nama saya adalah Deslana Roija Hapsarini. Kalau gelarnya panjang, maafkan, saya sebetulnya juga tidak suka menuliskan nama dengan gelar yang terlalu panjang gitu ya, rasanya sungkan. Teman-teman saya sering mengomentari saya kok senang belajar begitu ya, padahal bukan karena senang sih, tapi karena tuntutan profesi begitu ya, yang membuat saya harus banyak belajar ya. Saya background S1-nya itu bukan dari teologi ya, saya makanya ada doktoranda itu karena saya S1-nya dulu adalah dari ekonomi gitu. Ekonomi, saya 10 tahun mengajar sebagai dosen di Fakultas Ekonomi, sampai kemudian MM-nya itu Magister Manajemen, itu juga S2-nya Ekonomi begitu ya. Karena saya dosen di Fakultas S1 Fakultas Ekonomi, maka harus mengambil S2, makanya saya dapat studi di Magister Manajemen. Lalu kemudian ada sebuah peristiwa di dalam kehidupan saya yang membalikkan segala sesuatunya begitu ya. Kemudian akhirnya saya berhenti mengajar di Fakultas Ekonomi gitu. Jadi 10 tahun kemudian saya mengambil studi langsung S2, tetapi dengan matrikulasi yang sedemikian banyak, S1-nya teologi begitu ya. Jadi biasanya kalau dari S1-nya teologi ngambil S2 teologi itu hanya 50-an SKS ya. Saya harus mengambil hampir 100 SKS gitu. Tapi puji Tuhan 2 tahun saya juga bisa menyelesaikan itu. Nah, selesai saya ambil studi S2 itu teologi, lalu saya diminta oleh salah satu teman saya waktu itu mengajar di sini gitu ya, untuk membantu mengajar di sini. Jadi ini adalah tahun ke-15 saya mengajar di tempat ini gitu. Nah, kalau mau mengajar S2, saya ini MPDK, sebetulnya awalnya MTH gitu ya, MTH, terus kemudian saya mengambil spesialisnya ke pendidikan. Jadi saya kemudian gelarnya menjadi MPDK gitu ya. Sekarang MPD. Lalu kemudian kalau mau mengajar S2 harus menyelesaikan S3 gitu ya. Jadi itu anugerah dari Tuhan yang saya sebetulnya juga tidak berniat untuk ambil S3 gitu. Tapi pada waktu itu ada sebuah peristiwa yang ya itu saya bilang luar biasa gitu ya, sehingga pada akhirnya saya terpaksa, dalam tanda petik terpaksa saya harus mengambil S3. Nah, jadi itulah riwayat gelar yang kayaknya branding begitu ya, dari saya begitu. Saat ini saya memang dipercaya untuk menjadi ketua di STT Kanaan Nusantara Ungaran, tapi nanti bulan Agustus periode 1 saya selesai. Saya tidak tahu apakah nanti saya akan kembali menjabat di periode 2 atau saya ambil keputusan untuk berhenti dan digantikan oleh orang lain. Saya belum tahu itu gitu ya. Jadi nanti tergantung bagaimana rencana Tuhan lagi gitu ya kepada saya. Nah, ada beberapa alumni di sini yang saya mau sapa. Ada Pak Andreas Kusmanto ya. Ada Apakse sekarang sudah jadi evangelis, luar biasa. Gilbert, kemudian kenapa? Kemudian ada Lisa, Melton, siapa ini? Ulan, Yeli, apa kabar Yeli? Ada ya, di sini perhatian ada di sini di onsite. Ya, yang lain nanti saya ingin kenal ya sebetulnya satu persatu, supaya katanya kalau tidak kenal tidak sayang ya. Jadi saya pengen tahu namanya. Mungkin kita bisa mulai yang di onsite dulu ya. Silakan.
Yoam. Yoram. Oh, Yoram. Oke. Saya dari Papuanya di Indonesia, kemudian ambil studi S1-nya di STT Simpson. Dan saat ini S2-nya bersama dengan teman-teman semua. Ya. Pelayanan di mana? Dan saat ini saya lagi fokus ke studi saya, belum pelayanan. Oh, begitu. Tinggal di Ungaran? Tinggal di Ungaran juga. Oke. Sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum. Belum berkeluarga. Baik. Ya, terima kasih Yoram. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ndawa Kaburang. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT, khususnya Pulau Sumba. Saya S1-nya di STT Simpson Ungaran. Dan saya sedang pelayanannya Merintis Gereja di Kabupaten Kendal, Desa Boja. Saya sudah berkeluarga, 1 anak. Tinggal di Boja sekarang berarti. Oke. Panggilannya siapa, maaf? Ndawa, Pak. Dawa. Oke. Ya, terima kasih. Ndawa Kaburang. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, kalau perhatian tidak perlu. Pak Andreas Kusmanto juga saya sudah kenal. Pak David Martono bisa on cam, Pak? Adakah? Ya, perkenalkan, Ya. David Martono. Ya, saya ada di Cilacap. Masih di mute kayaknya ya, atau enggak? Ya. Pak David? Ya, saya lanjutkan. Saya tinggal di Cilacap. Tinggal di Cilacap. Pegawai negeri, Pak? Pegawai negeri? Saya diminta bekerja saja, dan saya pelayanan di gereja. Oh, maaf. Ya, baik. Di gereja apa, Pak? Gereja Kemah Injil Indonesia. Oh, GKII. Baik, terima kasih Pak David. Elu Catur, adakah? Ya. Silakan Bu Elu. Ya, siap. Shalom. Salam. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perkenalkan nama saya Elu Catur, panggilannya Catur. Saya asli orang Jawa dan saat ini pelayanan di Sorong Selatan di Papua Barat Daya. Di Tuhan, saya alumni dari STT Simpson dan sudah berkeluarga dan ada dikaruniai 3 orang anak. Itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih, salam kenal Bu Catur. Selanjutnya Evin Pintauli, Simatupang. Adakah? Ya, salam Ibu, selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Ya, nama saya Epin, saya alumni dari STT Simpson. Saya pelayanan di Kalimantan Timur, Bu. Oh, ya. Kalimantan Timur. Sudah berkeluarga, Bu? Sudah Ibu, saya punya anak 1. Oh, puji Saya pikir Tuhan. belum. Siapa? Ya, baik. Terima kasih. Salam kenal Bu Evin. Selanjutnya Filmon. Pak Filmon, silakan. Oke, pakai bahasa Indonesia Bu atau bahasa Inggris? Oke, perkenalkan nama saya Filmon Tansi. Saya dari NTT Nusa Tenggara Timur. Pelayanan saya sebagai sementara ini sebagai wakil gembala di GKI Gereja Kemah Injil Indonesia Silo Kalunan. Dan mungkin itu saja perkenalan saya. Terus saya masih belum menikah, masih pacaran maksud saya, dan usia saya sekarang 25. Oh, ya, puji Tuhan. Ya. Terus Tidak tua. Terus ya. Ya. Terus S1-nya dari mana, Filmon? ya, baik, terima kasih. Saya alumni dari S1 dari Sekolah Tinggi Teologi Simpson, kampus STT Simpson, dan
saya dapat info tentang S2 dari Pak Jimmy, Pak Gembala. Jadi saya langsung, karena saya tahu beliau, saya percaya beliau, jadi saya percaya. Maka saya Percaya Tuhan langsung Yesus. Oke. Nabi Indonesia berhari. Doakan supaya pelayanan saya dapat berjalan dengan baik. Amin. Terima Iya. kasih. Terima kasih Firmon. Baik, selanjutnya siapa ini? Jamie, silahkan. Jamie. Oke, shalom. Iya, shalom. Ya, saya Pak Jemi, status keluarga istri 1, anak rencana 12, baru 2 yang dapat. Ya. Haleluya. Pelayanan di gereja GKI Ungaran, Gereja Kemah Injil Indonesia, dan alumni STT Simpson Ungaran. Terima kasih. Oke, berarti Bapak stay-nya di Ungaran ya? Ya. Oke. Baik. Selanjutnya Jerry Arnaldo Monim. Ya, shalom Bu. Shalom. Jerry Mulim, Bisa on cam supaya bisa kelihatan wajahnya. bermasalah jadi Bu. Oh, begitu, baik. Nanti kirim foto aja. Kirim foto aja. Baik, silakan. Ya, baik. Saya perkenalkan, saya alumni dari STI Surabaya. Iya. Saya sudah berkeluarga, anak 2, dan saya dapat info ini dari hambanya Gilbert Ansata, dan saya bergabung di S2 ini. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Jerry. Selanjutnya Jones Lukas. Pak Jones Lukas ada? Ya, Bu. Shalom. Shalom. Ya, Ya. nama saya Pendeta Jones, Bu. Ya. Saya seorang pendeta dan seorang gembala juga. Ya, dari saya istilahnya S2 saya S2 juga, Bu, tapi S2-nya dari Surabaya. Terus kemudian saya punya istri 1, anak 3, anak kembar, Bu. Iya. Dari Tuhan, dan saya juga menjabat sebagai ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Jawa Tengah 1. Jadi itu perkenalan. Terima kasih banyak. Nanti sekalian Ibu, saya mohon izin nanti jam 10 saya ada rapat di kelurahan. Baik. Dengan lintas tempat. Oke, terima kasih banyak. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Jones. Ya, teman-teman, Pak Jones ini kalau bikin kepala ikan itu enak sekali. Ya, itu. Nanti habis kuliah Ya. Pak Jones. Ya, mumpung saya ingat nanti jam 11 kita ada ibadah puasa. Jadi nanti yang sesi kedua kita akhiri jam 11 untuk ibadah puasa dulu. Nanti baru kita masuk kembali nanti 1:30 ya. Oke, selanjutnya situasi putra damai. Situasi putra damai ada. Ya, salam Bu. Ya. Perkenalkan, nama saya Situasi Putra Damai Bulele, sering dipanggil Putra. Saya asli orang Nias. Saya masih belum menikah dan sekarang pelayanan di GBI Baptis Independen Indonesia Semarang. Dan saya alumni STT Baptis Independen, Bu. Dan informasi yang saya dapat itu dari alumni STT Kanaan Nusantara bernama Apollonius Bulele. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Sherly dan Priska ini jadi satu. Oke, bisa ada? Ya. Silakan. Iya Bu, selamat pagi Bu. Pagi. Pagi Bu, baru bangun tidur kayaknya. Ya, perkenalkan, nama saya Sherly. Saya asal Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Soe. Soe. Ya. Iya Bu. Iya. Pelayanan di mana? Saya pelayanan di Soe juga Bu, sebagai gembala di pos PI.
di Gereja Kemah Injil Indonesia, Bu. Oh iya. S1-nya dari? Saya S1-nya dari Sekolah Tinggi Teologi Simpson Ungaran, Bu. Oh, ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini Priska. Oke. Baik, shalom Ibu. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Priska. Saya alumni STT Simpson dan untuk sementara saya pelayanan di saya asal dari Nusa Tenggara Timur dan sekarang pelayanan di SOE. Terima kasih. Oh, bersama dengan Shirley tadi ya. Iya. Baik, selanjutnya ada Rini Waskitowati. Baik, selamat pagi Shalom. Bu. Baik, perkenalkan nama saya Rini Waskitowati. Saya sudah menikah dengan 4 orang anak dan sekarang saya pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi Family Yogyakarta. Saya alumni dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Yogyakarta dan juga saya berasal dari Kota Yogyakarta, Bu. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya Selvi Sianete. Ya. Shalom semua. Shalom. Perkenalkan nama saya Selvilin Rumalutur. Saya alumni dari S1-nya dari Universitas Cendrawasih, Papua, Jayapura. Oke. Ya, terima kasih. Ya, makasih Bu. Selanjutnya siapa ini? Tiwindi. Siapa Tiwindi? Ada? Ya, shalom. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Ferderica Pertiwindi, biasa dipanggil Tiwi. Saya pelayanan di Gereja Kemah Injil Indonesia di Kalimantan Selatan. Asal saya dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya alumni dari STT Simpson Ungaran. Baik, ya terima kasih Bu Tiwi. Selanjutnya Tondi. Baik, shalom, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Salam sehat Ibu Deslana. Ya, shalom. Saya Mesa Tondi Lumbang Gaol. Sekarang ada melayani sebagai gembala Gereja Betel Roh Kudus di Sidik Kalang, Sumatera Utara, perbatasan Aceh Selatan, Ibu. Ya. Nama lengkapnya tadi siapa, Tondi? Mesar Tondi Lumbang Gaol, Mesari Tondiku Lumbang Gaol. Oke, Meisari Tondiku. Oke, baik. 2013 sudah kenal Ibu. Saya satu angkatan dengan Pak Frans Pansius Kumanto, sekarang dosen di sana. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak Tondi, salam kenal. Selanjutnya ya Triyono Adnan. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Triyono Adnan, asal dari Yogyakarta, Wonosari. Sekarang melayani di Pos PI GKII Wonosari, Ibu. Sudah berkeluarga, alumni dari STII Yogyakarta. Oh ya, baik. Terima kasih. Adnan masih jomblo. Tidak dong. Keluarga. Yeskiel Hajo. Yeskiel. Ya Ibu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Yeskiel Hajo, asal Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Saat ini melayani di Gereja Kemah Injil Indonesia di SOE, Ibu. Oh, di SOE. Oh, berteman ya. Tadi dengan siapa berdua tadi, siapa? Priscilla. Iya. Ya, baik, terima kasih. Ibu. Frederica, ya. Sudah ini tadi. Yohanes K.
Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Salam kenal. Pak. Saya Pendeta Yohanes Kristiono. Saya asli Ungaran, tapi saya besar di Bengkulu. Oh. Sekarang saya pelayanan di Gereja Kristen Muria Indonesia di Jepara, Jepara, Jawa Timur. Saya alumni STT Simpson tahun 2000. Baik. Sudah berkeluarga. Iya. Anak 2 Ibu. Terima kasih Ibu. Ya baik, terima kasih. Ada lagi yang belum ini? Hah? Lucy? Lucy sudah tadi bukan? Saya belum. Oh belum, Lucy. Oh ya Lucy Pak. Perkenalkan, nama saya Lucy Waker. Saya kuliah S1 di Sekolah Tinggi Teologi STT Simpson, angkatan tahun lalu. Terus saat ini saya lanjut S2 di Kanangan. Terus belum ada pelayanan, fokus kuliah. Belum punya belum punya istri. Kalau belum punya omong supaya kita cari di sini banyak. Saya belum menikah maksudnya. Ya. Baik, terima kasih Lucy. Panggilannya siapa? Lucy kah atau Mas Lucy? Oh begitu ya, baik. Karena tadi pikiran saya perempuan. Maaf. Ya. Maaf. Ya. Ada lagi yang belum yang hadir di sini kecuali yang saya tadi sudah sebutkan, saya sudah tahu. Selfie Bu, selfie. Siapa? Selfie Lin? Sudah tadi kayaknya udah. Iya. Oke. 2 kali. Pak Yohanes kangen tuh Bu. Ya, baik. Kalau Sepertinya Pak. Baik. Kalau begitu kita akan memulai. Jadi begini, hari ini saya akan memberikan review saja materi yang terkait dengan etika terapan ya. Jadi kita akan mereview dulu pengertian-pengertian tentang etika dan lain sebagainya. Kemudian mulai besok pagi kita akan mulai presentasi dari mahasiswa sesuai dengan urutan yang di tugas paper itu, gitu ya. Jadi nanti ada 9 sesi tersisa. Nah, kita ada 18 topik, maka kita harus memang agak padat begitu ya, 1 sesi 2 topik. Gitu ya, 1 sesi 2 topik. Nah, karena ada 1 topik yang dipilih oleh 2 orang gitu ya, karena memang banyaknya mahasiswa dibanding dengan topik yang ada, maka nanti kalau 1 mahasiswa yang dengan topik yang sama mempresentasikan, nanti yang satunya lagi akan membahas apa yang disampaikan oleh yang itu prioritasnya itu dulu. Nanti kalau ada mahasiswa lain yang ingin membahas, nanti dari sisa waktu yang ada itu nanti akan diberi kesempatan, begitu ya. Ya, sampai akhir nanti seperti itu. Ya. Baik, kita akan mulai ya mereview materi yang sudah pernah didapat sebelumnya. Kita akan melihat tentang ini ya, pengertian etika gitu ya. Nah, ada 3 bahasa Inggris yang seringkali diterjemahkan dengan etika, padahal sebetulnya sama, jadi berbeda gitu ya. Ada etik, ya, ada etik, ada ethical, dan ada ethics gitu ya. Nah, jadi ini seringkali diterjemahkan dengan kata etika saja. Gitu, padahal ini punya arti yang berbeda. Kalau etik itu adalah etika, kalau ethics itu
kata tunggal gitu ya dari etik. Oh sorry itu S-nya hilang ya, sorry itu S-nya hilang. Nah, arti dari etik ini adalah suatu prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Sedangkan kalau etik dalam pengertian jamak gitu ya, itu artinya adalah moral, prinsip-prinsip yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Jadi kalau etik secara singular tunggal gitu ya, itu adalah prinsipnya gitu ya. Tapi kalau etik secara jamak itu dipengaruhi perilaku dari pribadi orang tersebut. Nah, kalau etikal itu beretika, jadi segala perilaku yang berkaitan dengan etika, gitu ya. Kemudian kita akan lihat bahwa etika itu adalah bagian kehidupan dari manusia setiap hari. Nanti kita akan lihat juga bagaimana etika itu muncul, gitu ya. Jadi bagaimana terjadi etika itu. Nah, di dalam bahasa Yunani, etika itu adalah etikos atau etos, ya, yang artinya adalah adat, kebiasaan atau praktek kehidupan. Nah, ini pengertian etikos atau etos yang ada adat ini yang seringkali nanti kemudian itu mempengaruhi pemahaman seseorang tentang etika, ya, padahal sebetulnya tidak seperti itu, gitu ya. Nah, etika ini berhubungan erat dengan moralitas. Dan etika, moralitas itu keduanya berkembang sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diobservasi, dapat dianalisa, dapat dibuktikan, jadi dapat dilihat begitu ya. Itu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, moralitas itu berasal dari bahasa Latin mos, mores atau metiri yang artinya adalah to measure, yang berarti ukuran, tindakan atau langkah-langkah, takaran atau undang-undang. Nah, secara sederhana memang moral dan etika itu berhubungan dan seringkali orang bingung mana yang moral, mana yang etika, gitu ya. Secara etimologi itu memang punya pengertian yang sama, tapi sebenarnya tidak persis sama. Etika itu semacam penelaah terhadap aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Sedangkan kalau moralitas itu merupakan subjek yang menjadi penilai benar atau tidak, gitu ya. Nanti kita akan lebih dalam memahami ini. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nah, ini adalah beberapa perbedaan moral dan etika. Saya berusaha untuk bisa menjelaskan supaya kita tahu perbedaannya. Yang pertama, moral itu mengajarkan apa yang benar. Kalau etika melakukan kebenaran. Nah, seringkali secara sederhana kita bisa mengatakan moral itu adalah apa yang benar. Kalau etika itu apa yang baik, gitu ya. Jadi yang baik kan belum tentu benar. Nah, standarnya itu adalah moral, gitu ya. Ketika kita beretika, moral mengajarkan bagaimana seharusnya hidup. Kalau etika itu bagaimana kita berbuat, berperilaku, ya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam pendidikan moral. Moral itu menyediakan rel. Jadi kalau kereta api gitu ya, moral itu menyediakan rel kehidupan. Kalau etika itu berjalan di atas rel itu, gitu ya. Ya, moral itu rambu-rambu kehidupan. Kalau etika itu mentaati rambu-rambu kehidupan. Gitu. Kemudian moral itu memberikan arah hidup yang harus ditempuh. Maaf ini salah. Sedangkan etika berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan. Moral itu seperti kompas. Nah, kalau kita berjalan mengikuti kompas, itulah beretika, gitu ya. Moral itu ibarat kehidupan, kalau etika peta kehidupan, kalau etika mengikuti peta. Moral itu pedoman kehidupan, kalau etika itu mengikuti pedoman kehidupan itu, gitu ya. Nah, ini masalahnya. Moral itu tidak bisa dimanipulasi. Kalau etika itu bisa dimanipulasi, gitu. Jadi sederhananya begini. Membunuh itu dilarang kan, ya. Dalam hukum moral tidak boleh membunuh. Tetapi secara etika membunuh itu bisa dibenarkan.
dia tidak akan mendapatkan hukuman. Kalau gitu ya, alasannya dia membunuh karena dia membela diri, misalnya, karena dia mau dibunuh orang dan kemudian dia melakukan pembelaan diri sampai pada akhirnya dia membunuh gitu. Maka apa yang dia lakukan itu secara etika bisa dibenarkan. Tapi kalau secara moral itu kan apa yang benar. Memang aturannya tidak boleh membunuh gitu. Jadi kalau secara moral dia bisa disalahkan, bisa dihukum. Tapi secara etika kita lihat dulu alasannya apa dia membunuh. Nah, sama berbohong begitu ya. Makanya ada kan bohong putih gitu ya. Ada bohong. Nah, kan kita tahu bahwa dilarang mengucapkan saksi dusta gitu ya. Nah, tetapi ketika kita berdusta secara etika bisa jadi itu tidak masalah gitu loh, bisa dibenarkan. Nah, itu bedanya antara moral dan etika di situ. Kalau etika bisa dimanipulasi, moral sama sekali tidak bisa dimanipulasi. Ya itu memang seperti A ya A gitu ya. Itu moral. Moral itu aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang, sedangkan etika, nah ini seringkali berorientasi pada sikon, gitu ya, situasi kondisi, motifnya, tujuannya, kepentingannya dan lain sebagainya. Nah ini jadi inilah perbedaan moral dan etika secara prinsip, gitu ya. Nah kenapa moral itu perlu, gitu ya? Karena manusia tidak punya dasar bagaimana berperilaku di dalam dunia yang multi arah ini gitu ya. Banyak orang kan dengan berbagai pandangan ya, prinsip gitu, ajaran gitu ya. Nah, kita kalau tidak punya pedoman moral, maka kita tidak tahu seharusnya kita itu yang benar seperti apa gitu ya. Manusia tidak akan mampu mengambil keputusan etis yang baik, yang tepat dan benar kalau tidak ada pedoman moral. Jadi pada dasarnya hidup manusia akan cenderung salah arah tanpa acuan moral. Nah ini pengertian dari etika, itu adalah perilaku sebagai cerminan moral, perangai atau watak sebagai hal yang baik atau tidak baik ya. Jadi ini perlu digarisbawahi, etika itu berkaitan dengan baik atau tidak baik, perilaku baik atau tidak baik, bukan benar atau tidak benar ya. Dikaitkan dengan martabat manusia, kemanusiaan atau nilai-nilai sebagai manusia. Atau dengan kata lain, etika itu adalah nilai-nilai atau norma-norma perilaku yang baik atau tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain yang dikaitkan dengan martabat manusia atau kemanusiaan atau nilai-nilai sebagai manusia. Nah, sekarang tujuan etika. Ya, kenapa sih kita belajar tentang etika begitu ya? Yang pertama adalah membatasi manusia untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau kita sudah belajar etika, maka kita seperti ada barriernya gitu ya, batasan untuk melakukan. Kemudian mendorong manusia untuk melakukan hal yang baik. Ketika kita tahu, oh etika yang benar itu adalah seperti ini, maka kita akan didorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Kemudian membantu manusia untuk mengambil keputusan yang tepat, yang baik dan benar. Jadi ketika kita bingung, mana jalan yang harus saya pilih, yang harus saya ambil gitu ya. Melalui etika ini kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, tadi etika itu merupakan nilai atau norma tentang perilaku, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ya, kalau tidak yang baik berarti etis, kita disebut manusia yang etis. Kalau kita melakukan apa yang tidak baik, yang buruk, berarti kita manusia yang tidak etis. Namun perilaku tidak hanya sekedar perilaku, tetapi harus digerakkan oleh moral, gitu ya. Dan juga dipengaruhi oleh perangai atau watak seseorang, karakter orang, gitu ya, atau kehendak manusianya. Maka etika juga disebut sebagai nilai-nilai dan
norma-norma moral manusia. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu perilaku manusia yang baik terhadap martabat manusia dikatakan bahwa manusianya bermoral atau etis. Gitu. Sedangkan manusia yang perilakunya tidak baik terhadap martabat manusia dikatakan tidak etis atau tidak bermoral. Jadi tidak etis itu sama dengan tidak bermoral. Kalau etis berarti sama dengan bermoral. Nah, sekarang kita lihat martabat manusia itu apa sih sebenarnya? Martabat manusia itu adalah nilai, mutu atau kualitas, derajat atau kemuliaan sebagai manusia atau yang melekat pada manusia. Dan manusia ini adalah makhluk tertinggi di dunia yang dapat dibedakan dari makhluk lain yang harus dihormati martabatnya. Menghormati martabat manusia itu disebut etis. Kalau tidak menghormati martabat manusia maka disebut tidak etis. Gitu ya. Nah, ini yang termasuk di dalam martabat manusia antara lain, gitu ya. Ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Nih, hak manusia untuk hidup, hak manusia untuk makan, minum, istirahat, hak untuk keselamatannya, ya. Hak untuk menikah pada waktunya. Jadi kalau sudah saatnya menikah, gitu ya, jangan dihalangin, gitu ya. Kalau kita menghalangi berarti kita ini melanggar hak manusia atau martabat manusia. Berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memperoleh dan mencari kebenaran, bekerja, bergerak, ya. Tahu atau memperoleh pengetahuan, belajar. Mencapai sesuatu, misalnya dalam hal agama, tidak sakit atau tidak disakiti. Maaf, ini kok cepet. Ya, jadi itu adalah hak manusia ya, untuk tidak disakiti atau tidak sakit, memiliki sesuatu itu adalah hak manusia. Nah, memberikan kepada seseorang manusia atas hak-hak ini disebut perbuatan etis. Sebaliknya kalau melanggar atau menghilangkan hak tersebut maka disebut perbuatan tidak etis. Membunuh untuk tidak hidup, gitu ya. Melarang makan, minum, istirahat pada waktunya. Nah, kalau sekarang ini berkaitan dengan hak asasi manusia. Nanti kita akan bahas ya, ada topik hak asasi manusia. Mengancam keselamatannya, melarang menikah pada waktunya, melarang mengeluarkan pendapat, melarang bekerja, membohongi atau berbohong atau berdusta, mengungkung atau menyandra, melarang untuk mencari tahu atau mencari pengetahuan, melarang beragama, menyiksa atau menganiaya, merampas atau mencuri milik seseorang dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh perbuatan yang tidak etis. Nah, ini yang seringkali juga salah. Saya seringkali kalau mengajar mahasiswa dan kemudian bertanya tentang etika, yang seringkali dijawab adalah etiket. Etiket itu beda dengan etika, gitu ya. Etiket itu adalah tata cara yang harus dilakukan di dalam pergaulan yang ditunjukkan sebagai tanda sopan, santun, gitu ya, atau menghormati orang lain. Misalnya kalau kita bertamu tidak langsung masuk ke dalam rumah orang, ketuk dulu pintunya ya permisi gitu. Kalau kita melewati orang yang lebih tua atau kerumunan orang ya kita kemudian membungkuk bilang permisi begitu ya. Minum, makan nggak boleh kita makan kelontangan gitu ya, pakai sendok terus klong. Loh kan ini suka-suka saya sendiri makan begini gitu, nggak boleh, itu melanggar etiket gitu ya. Nggak boleh ngunyah juga, nggak boleh ya. Makan harus pelan-pelan, tidak bersuara begitu ya. Kalau mau bertanya angkat tangan gitu ya, permisi Bu, mau tanya gitu. Kalau diperbolehkan baru kita. Nah itu berkaitan dengan etiket gitu ya. Ini kalau etika itu jauh lebih luas yang menyangkut kehidupan manusia. Ya. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, seringkali keliru. Kapan timbulnya etika? Nah, etika itu sebetulnya timbul sejak manusia ada, gitu ya. Nah, jadi ketika ketika Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan larangannya ya,
mengatakan bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, semua pohon dalam tanah ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Larangan Allah ini ada kaitannya dengan manusia, kemanusiaan. Apa yang baik, apa yang buruk, gitu kan? Yang baik adalah kita tidak memakan buah yang dilarang oleh Allah. Ya. Yang buruk adalah kalau kita melanggar makan buah yang dilarang oleh Allah. Nah, menaati larangan Tuhan ini adalah etis, perbuatan etis. Kalau kita melanggar, maka itu adalah perbuatan tidak etis. Dan ini adalah etika yang pertama yang tidak disadari bahwa itu adalah etika. Kemudian turun firman lagi ya sebagai norma etika di dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 16. Apa ini? Keluaran 20 ayat 3 sampai 16 apa? Isinya apa ya? Hukum Tuhan. Taurat. Hai, ini kan pasti sudah tahu nih ya 10 hukum Allah. Oh iya, bagaimana Pak Pendeta? 20 ayat 3 sampai 16. Lalu ada lagi di dalam Imamat 19 ya, ini juga memuat larangan-larangan ya, dilarang mencuri, bohong, dusta, memeras dan lain sebagainya. Sampai ini loh, ini memasang batu sandungan bagi orang buta gitu ya. Kita kadang bercanda ya sama teman kita gitu ya. Tarik kursi misalnya gitu, dia mau duduk tarik kursi gitu ya, itu sebetulnya juga sebuah tindakan yang tidak etis gitu ya, tidak beretika. Dan sudah ada kasus kan jatuh begitu ya, kursinya tidak ada, jatuh sampai anaknya itu lumpuh gitu ya, bermain-main tapi ternyata membawa petaka gitu ya, memfitnah, mengancam, membenci, menuntut balas dan lain sebagainya. Sebetulnya kita sebagai orang Kristen itu ya panduan untuk beretika itu ada semua di dalam Alkitab gitu ya. Tapi ya itu tadi kan ada pengaruh dari karakter orangnya sendiri gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Jadi firman Allah itu diringkas tapi menjadi lebih luas artinya sebagaimana termuat di dalam Perjanjian Baru. Matius 22 ayat 37 sampai 40 ya. Itu cerita tentang apa itu? Hukum yang pertama dan yang terutama. Ya, ya. Hukum kasih ya yang diringkas menjadi hukum kasih. Hukum yang pertama ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau di dalam Markus ditambah lagi dengan segenap kekuatanmu, betul ya. Kemudian hukum yang kedua yang sama gitu ya, sama dengan itu artinya sudah setara sama gitu ya. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa pokoknya yang penting aku mengasihi Tuhan. Padahal tidak bisa kalau kita hanya mengasihi Tuhan tidak mengasihi manusia. Ya. Nah itu diringkas sebagai hukum kasih. Nah di dalam perkembangan sejarah manusia kemudian timbul norma-norma etika, yaitu berupa anjuran dan larangan yang baik maupun yang buruk, baik yang dari Tuhan maupun yang berasal dari manusia itu sendiri, gitu ya. Yang timbul dari kehidupan bersama, yang bertalian dengan segi atau nilai kehidupan manusia dalam kehidupan bersama. Nah kemudian demikianlah norma itu. Norma etika itu berkembang sehingga jadi norma etika yang sekarang. Jadi etika atau norma-norma etika berkembang dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan ini yang perlu kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus uji gitu ya. Karena ini tadi loh berasal dari manusia sendiri juga nyampur di situ gitu ya. Bukan hanya yang berasal dari Tuhan. Nah ini nanti yang kita akan pelajari lebih lanjut terkait dengan etika di dalam menerapkan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat etika dalam teologi dan fungsinya. Nah, pada awalnya etika itu termasuk dalam cabang ilmu teologi yaitu dogmatika, gitu ya.
dogmatika. Kemudian dengan berjalannya waktu, etika harus berdiri sendiri sebagai salah satu cabang dari ilmu teologi. Gitu. Kenapa? Gitu ya. Kenapa tidak tetap masuk di dalam dogmatika? Karena etika itu memiliki jangkauan orientasi bahasan yang cukup luas dan semakin rumit, sehingga harus diperhatikan secara khusus. Jika etika dibicarakan sebagai pokok bahasan dalam dogmatika, maka kecenderungan akan mengabaikan cakupan masalah etis yang semestinya dijelajahi. Gitu ya. Jadi makanya kemudian dipisah dari dogmatika. Alasan yang kedua adalah adanya masalah atau kasus baru yang timbul di masyarakat yang makin hari makin kompleks dan makin sulit untuk mendapatkan jawaban dari etika. Jadi misalnya bayi tabung, boleh enggak sih itu eutanasia yang nanti kita akan bahas ya, boleh enggak gitu ya. Rohaniawan berpolitik praktis, boleh enggak sih Pak Pendeta jadi anggota DPR, boleh enggak gitu ya. Ya, jadi bupati boleh enggak, cloning gitu ya. Kegiatan bisnis forex, tahu ya bisnis forex ya. Itu. Kemudian masalah etis sekitar konsumen dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam perkembangan saat ini di dalam dunia itu makin banyak kompleks gitu ya, masalah-masalah yang muncul yang kadang-kala kita tidak tahu apakah ini boleh apa enggak sih gitu ya. Pak Pendeta aja kadang-kadang juga jadi bingung gitu ya, boleh enggak ya gitu. Ini hubungannya dengan tuntutan hidup gitu ya. Boleh enggak gitu. Ada gereja yang melarang Pak Pendeta atau pendeta yang bercerai tetap menjalankan tugasnya sebagai pendeta, tidak boleh gitu. Tapi ada yang bilang boleh gitu ya. Kalau bercerai mati boleh pasti gitu. Tapi kalau bercerai hidup boleh atau tidak gitu ya? Tidak boleh. Tapi ada gereja yang boleh kok gitu ya. Nah itu kan membutuhkan panduan gitu, pedoman ya yang sebenarnya seperti apa. Nah, jadi etika itu harus aktif menyelami masalah-masalah baru yang timbul dan berusaha menemukan solusi dari segala persoalan yang muncul tersebut. Jadi kemudian perlu diusahakan etika teologis yang sistematis gitu ya, yang melaluinya orang percaya akan beroleh jawaban terhadap masalah-masalah hidup yang aktual. Peran dan tempat dogmatika dengan etika dalam kehidupan jemaat Kristen. Nih ya. Kalau dogmatika itu adalah usaha untuk merangkum apa yang tertulis di dalam Alkitab, gitu ya. Dan kemudian mengolahnya sedemikian rupa sesuai dengan kaidah eksegesis dan hermeneutik. Sehingga hubungan antara pokok-pokok dari Alkitab itu jadi terang, gitu ya, untuk kesadaran iman. Kalau etika itu merangkum apa yang dinyatakan di dalam Alkitab mengenai hukum-hukumnya untuk kesadaran etis. Di mana kegiatan merangkum ini tidak pernah berhenti seirama dengan perjalanan sejarah hidup manusia dan munculnya masalah-masalah baru dalam hidup manusia. Kalau dalam dogmatika, gereja memerlukan bimbingan dogmatis untuk menjawab pokok-pokok masalah doktrinal. Kalau etika, gereja juga butuh etika untuk menjawab pokok-pokok masalah etis, untuk dapat menyelami hal yang baru, mencari dan menemukan jawabannya. Itu yang saya awal kita bahas. Mungkin ada pertanyaan dulu. Saya mau bertanya tentang etika tadi yang boleh dan tidak boleh. Ya. Saya coba melihat kalau kita jalan itu Bu ya, kan biar rame pun kan ketika ada ambulan itu ya, bawa orang mati, mau bawa orang mati, mau bawa orang sakit ya. Ya. Kita semua itu kan kita punya hak yang sama di jalan kan. Ya. Kita punya hak yang sama di jalan itu untuk dihormati, dihargai. Nah, kita langsung disuruh minggir, tapi olehlah karena kalau tidak dibiarkan jalan itu pasti orang akan mati kan. Kembali kepada etika situasinya. Apakah orang ini sudah dikatakan tidak bermoral?
sopirnya ya, padahal dia tahu itu sebenarnya itu kan kita punya hak yang sama kan gitu. Nah secara etikanya juga ya apa ya, ya kan kalau dia dibiarkan jalan pasti akan mati di jalan gitu. Jadi karena buru-buru, apakah ini orang bisa dikatakan tidak bermoral atau bagaimana Bu? Bagaimana pendapat siapa? Pandawa bertanya kepada siapa tadi namanya? Ya, silakan. Bagaimana? Pertanyaan tidak jelas, maksudnya suaranya tidak begitu Iya. jelas. Bisa diulang, mungkin bisa diulang. Oke. Mau diulang? Silakan. Enggak, tadi kan Ibu sudah singgung tentang etika moral yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Nah, saya coba melihat itu ketika kita jalan di jalan raya begitu ya, itu kan kembali memang kepada etika situasi ya. Nah, sedangkan kita itu punya hak yang sama, yang harus dihormati, dihargai. Nah, ketika ambulan lewat itu kita langsung, dan polisi juga ketika mereka lewat, karena mereka penegak kebenaran kan, ketika mereka lewat mau lampu merah pun tetap terobos. Apakah mereka juga tidak bermoral atau bagaimana begitu? Kan mereka kan penegak kebenaran, dan seperti yang tadi juga yang ambulan ya. Apakah ini termasuk tidak bermoral atau bagaimana Bu? Itu sih. Ya kalau menurut saya pribadi ya, ini kita saling sharing atau berbagi. Menurut saya itu kita bisa lihat pada etika praktis, artinya etika yang langsung kita terapkan di lapangan. Karena tadi Ibu sampaikan juga kena sesuai sikon atau situasi dan kondisi. Kalau misalnya ya saya tidak mau panjang lebar, intinya sesuai sikon lah, situasi dan kondisi. Mungkin teman-teman yang lain boleh tambah. Makasih. Ada pendapat lain? Silakan. Dari saya coba. Saya punya pendapat mungkin. Oh, siapa dulu ini? Ya, silakan Pak Gusmanto. Kalau saya punya pendapat lain tadi, kalau di awal kan berkaitan dengan moral dan etika tadi kan, kalau etika itu kan melakukan itu kan yang tadi diibaratkan ada rel dan kemudian yang berjalan di atas rel seperti itu kan. Nah, jadi kalau bicara tentang ambulan itu kan berarti kan salah satu etika, karena kan kita sedang melakukan aturan itu kan. Karena kalau kita lihat itu kan ambulan itu kan diberikan prioritas gitu. Jadi kalau kita justru tidak mengikuti atau kita tidak minggir, justru kita tidak beretika karena kita tidak mengikuti aturan yang ada. Mungkin seperti itu sih Bu. Ya, ada yang lain lagi? Ibu-ibu? Atau mau dulu? Ya, silakan. Serli Bu. Oh. Ya, silakan Bu Serli. Ya, terima kasih. Jadi di sini saya mau memberi tanggapan tentang pertanyaan Kandawa. Jadi maksudnya memang betul kita ini patut untuk dihargai, tapi kita jangan lupa bahwa kita juga punya hak untuk menghargai orang lain. Nah, kita juga menghargai orang lain itu kita lihat situasi dan kondisi yang ada seperti yang Firman sampaikan. Kan tidak mungkin orang yang minta pertolongan lalu kita mau menghalangi begitu. Sedangkan kalau ambulans lewat begitu, itu otomatis orang dalam keadaan sakit, darurat dan kritis begitu dan perlu untuk ditolong secepatnya. Jadi jangan sampai kita karena kita merasa kita mau dihargai, tapi kita tidak mau menghargai orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan begitu. Dan yang tadi juga sempat singgung kalau polisi lewat begitu, polisi lewat kenapa kita itu harus disuruh minggir-minggir. Nah kan kita tidak tahu juga bahwa mungkin di tempat yang lain itu mungkin ada terjadi kekacauan, pembunuhan dan lain, dan di situ sangat membutuhkan polisi harus cepat turun. Nah di situ kan juga kita harus mengerti keadaan itu dan kita memberi peluang supaya polisi itu memang harus cepat turun begitu. Jadi itu kita belajar etika, kita harus paham betul, jangan sampai kita merasa bahwa kita memiliki hak asasi dalam kehidupan kita, tapi kita tidak berpikir bahwa orang lain juga harus memiliki hak yang sama. Jadi kita mau dihargai,
terlebihnya kita juga harus menghargai orang lain karena hukum kasih yang tadi sudah disampaikan bahwa Tarik, kita Pak Eko. mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Seli. Ya, silakan satu lagi. Yang di sini mau kasih masukan, silakan. Dari saya juga mau coba menanggapi momen. Sebenarnya dari tadi saya mau sampaikan tapi sudah banyak yang sampaikan. Mungkin ya tadi kan pertanyaan dari Pak Dawa, ketika ada ambulan lewat, terus kita kan biasanya itu menggir ya, seperti itu. Apakah pertanyaannya muncul di situ? Apakah kita bermoral tidak? Seperti itu ya. Kita tahu itu ambulan orang yang membawa ya. Karena tadi begini. Ya. Ibu sudah menjelaskan tentang mana moral yang harus kalau bermoral itu ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan mutlak. Mutlak ya. Kalau sudah salah ya itu dalam pengertian. Tetapi dalam etika bisa dilanggar. Nah pertanyaan saya itu seperti yang disampaikan oleh Priska siapa Shirley, saya juga tahu dengan hal itu bahwa kita harus menghargai orang lain. Kita jangan tidak dituntut harus hargai kita tidak. Maksud saya itu, apakah orang itu bermoral atau tidak, itu maksud saya. Ya. Kalau dari saya itu ya tentunya orang itu pun bermoral. Kenapa saya bisa bilang bermoral? Karena kita bisa lihat juga dari etika situasi seperti tadi sudah dijelaskan. Seperti itu. Oke, ya. Jadi begini, kita harus memahami situasi yang ada, begitu ya. Asumsinya, nah ini asumsi ya, asumsi bahwa ambulans itu membawa seseorang yang memang urgen, gitu ya, urgen untuk ditangani, gitu. Nah, jadi sopirnya ini adalah alat kan yang dipakai untuk menolong, begitu. Nah, jadi memang aturannya kalau ada ambulans itu pengguna jalan yang lain diharapkan memberi jalan, gitu ya. Dengan asumsi ini tadi bahwa karena kita tahu kadang-kadang ambulans itu mau cepat begitu ternyata sebetulnya dalamnya kosong, gitu ya. Kan? Nah, kalau sakit ada pasien yang sakit begitu ya, itu memang kita wajib gitu ya. Tapi kadang-kadang saya cuma berpikir begini, kalau orang yang meninggal gitu ya, sebetulnya kan tidak terlalu terburu-buru juga kan, toh orangnya juga sudah meninggal begitu kan. Nah, kenapa? Apakah orang yang meninggal itu masih haknya malaikat atau tidak lagi? Haknya malaikat. Haknya untuk dihormati, malaikat kepada orang itu, sedangkan dia kan sudah meninggal. Nah itu dia maksud saya gitu ya. Kalau kita membawa orang yang sudah meninggal gitu ya, saya pikir sebetulnya itu bukan sesuatu yang prioritas lagi gitu kan. Tetapi intinya adalah memang kita wajib memberi prioritas kepada ambulans gitu ya. Karena asumsinya tadi, asumsi yang dipakai adalah ambulans itu membawa pasien yang memang urgen untuk segera ditangani. Maka kita sebagai pengguna jalan itu wajib untuk mempersilahkan membuka jalan untuk ambulans itu lewat gitu. Nah, masalah apakah supirnya itu bermoral atau tidak? Ya tentu saja dalam rangka tugasnya gitu ya. Dalam rangka tugasnya ya dia bukan bermoral ya, tapi beretika gitu ya. Gitu. Nah memang kemarin kan juga waktu lebaran tuh tahun baru saya lupa ya, ada yang bawa ambulans. Ternyata itu cuma pinjam aja untuk dipakai keluarganya mudik gitu ya. Nah itu tentu saja juga sudah menyalahi gitu kan, sudah menyalahi. Makanya tadi kadang-kadang kita tahu kok. Kita tahu apa yang benar, tahu apa yang baik. Tapi kembali lagi kadang-kadang tergantung pada kepribadian orang tersebut gitu ya. Ya sebagai orang Kristen tahu kok tidak boleh berbohong gitu ya. Nah, tapi kan masih aja gitu. Kita bilang wong ini kita bohong untuk kebaikan gitu ya. Atau kita tidak boleh marah ya. Karena marah itu sudah awal dari
membunuh kan, dibilang ya, kalau kita marah aja sama saudara kita gitu ya. Jadi bukan karena membunuh sampai kemudian orang itu mati gitu, tapi kita sudah marah saja gitu ya, itu kan. Tapi kan karena karakter orangnya itu memang mudah emosi, meledak begitu ya. Kadang-kadang itu terus kemudian menjadi excuse begitu ya bagi orang untuk oh ya apa sebagai apa, excuse itu apa? Ya kita memberi apa namanya, karena memberi dia kelonggaran begitu ya, kelonggaran gitu untuk dia berperilaku seperti itu gitu. Wong memang dia begitu kok orangnya, kadang-kadang kan kita begitu ya. Ada yang lain lagi mungkin? Ibu, kira-kira saya bisa Bu. dipahami. Ya, Ibu saya. Ya silakan. Saya Filmon mau bertanya tentang satu hal yang menurut saya ini membuat saya dilema juga sih, yang membuat saya dilema Bu, dan saya mohon untuk teman-teman hamba Tuhan dan Ibu menjadi saran dari Ibu. Bagaimana kita mengimbangi iluminasi yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada kita dalam mempersiapkan khotbah. Di samping itu kita juga mempersiapkan untuk bagaimana kita juga masuk dalam etika untuk menyampaikan firman Tuhan. Misalnya ketika kita mendapat iluminasi kudus untuk mengingatkan tentang dosa. Tetapi karena kita melihat sesuai dengan etika berbicara, kita harus bagaimana kita mengungkapkan tentang dosa. Itu kan sudah, kalau kita misalnya kalau kita berbicara otomatis akan menyinggung. Nadaan menyinggung dan membuat jemaat tersinggung dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya kan itu kan menurut jemaat atau menurut saya sih ini saya enggan untuk berbicara karena ini menyangkut dengan kehidupan pribadi jemaat. Saya ini tidak, ya memang kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, tapi ini juga membuat saya kerepotan, apalagi background saya ini melayani di tengah-tengah keluarga. Jemaat yang dipimpin itu lumayan, jadi saya dilema juga untuk ini. Terima kasih, mohon pendapat dari teman-teman dan juga Ibu dosen. Ya, terima kasih. Silakan yang Gembala mungkin mau ada memberikan pendapat, silakan Pak Jim. Ya. Satu prinsip dalam melayani di dalam keluarga, kalau jemaatnya keluarga, sebagai gembala memang jemaat harus tahu ketika kita berada di dalam pelayanan, apalagi kalau dalam khotbah, kita harus sampaikan. Ada satu pengalaman bagaimana seorang hamba Tuhan, dia berkata begini kepada jemaatnya. Memang jemaat yang tempat dia layani itu keluarga semua, ada om, ada tantenya, semualah, saudaranya ada juga di situ. Jadi sebelum dia menyampaikan firman Tuhan, dia berkata begini, ketika dia berdiri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, maka kebenaran yang disampaikan itu bukanlah kebenaran yang menyinggung ketika ada dosa, jadi jangan tersinggung. Nah, tetapi ketika selesai di dalam pelayanan, dia masuk di dalam kehidupan sehari-hari, maka itu ada hak untuk seperti keluarga, seperti biasa. Tapi ketika berbicara di pihak Tuhan di dalam kebenaran, tidak ada keluarga, karena kebenaran bukanlah melihat keluarga. Tapi ketika itu salah, sampaikan sesuai dengan apa yang di Filemon bilang tadi, iluminasi Roh Kudus, sampaikan. Karena memang itulah kita, artinya kalau tidak disampaikan, ada kompromi di situ. Takut dengan siapa kita? Takut dengan manusia atau takut dengan Tuhan? Itu aja sih pertimbangan kita sebagai hamba Tuhan. Ya. Di dalam Matius itu ada ya, disampaikan, sebentar saya lagi cari, belum ketemu, hal menegur ya, menegur orang, menegur seseorang. Jadi jangan, kita sebenarnya memang tidak boleh berkhotbah begitu ya, semata-mata hanya ingin istilahnya menegur, tetapi konotasinya menjatuhkan begitu ya. Di dalam Matius itu kalau kita mau menegur orang begitu ya, panggil dulu. Kita bicara 4 mata gitu kan.
kita sampaikan. Kalau ternyata orang tersebut belum berubah, maka kita bawa penatua, gitu kan, penatua untuk kita sampaikan kepada orang tersebut. Kalau tidak, masih belum orang tersebut berubah, maka kita bisa menghadapkan kepada siapa? Jemaat, gitu kan. Kita sampaikan kepada jemaat. Jadi itu tahapannya seperti itu, gitu. Matius 18. Ya, Matius 18, betul. Tapi konteks pertanyaannya Filemon bukan bicara masalah itu, tetapi bagaimana ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Betul. Nah, itu tapi kan tadi kan begini, ingin menegur orang yang berdosa, begitu kan? Orang yang berdosa. Berarti kan ada di antara jemaat itu maksudnya, gitu ya. Ya, dan diketahui begitu. Jadi itu saya pikir masih ada hubungannya sih ke situ, gitu ya, relate gitu ya. Kadang-kadang saya juga suka ditegur oleh teman saya gitu ya. Jadi kalau ketika saya melihat ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau kita mau langsung ngomong sama orangnya, ini orang tidak mudah menerima gitu ya. Maka kemudian saya seringkali menyampaikan itu juga di dalam khotbah gitu ya. Nah, itu saya suka ditegur. Jadi kok pakai firman untuk menegur orang. Saya pikir lebih baik begitu kan, kita pakai firman dibanding kalau kita bawa perasaan kita sendiri kan, itu malah lebih jauh salah gitu ya. Jadi Pak Filemon kalau ingin menyampaikan atau menegur orang yang berdosa melalui firman, kalau buat saya melalui khotbah gitu, menurut saya sih tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Cuman itu tadi ya, jadi kalau memang ada di antara jemaat kita sendiri, maka lebih baik awalnya adalah kita berbicara dulu berdua, kita 4 mata kita. Karena ya, kalau persoalannya kalau kita menegur orang melalui khotbah itu akhirnya nanti menjadi terbiasa. Dalam arti begini, kalau kita mempersiapkan firman Tuhan, kita ini mempersiapkan firman Tuhan berdasarkan pimpinan tadi iluminasi firman Roh Kudus bilang Filemon, ataukah sehingga kita kebenaran firman Tuhan itu kita bawa keluar, ataukah dosa orang itu kita masukkan di kebenaran firman Tuhan, cari ayat untuk menegur orang itu, kan tidak seperti itu. Iya, tidak, ya pasti tidak. Tetapi bagaimana kita, ya tentu di dalam gereja itu dia memiliki tema-tema di setiap bulan, setiap minggu, pasti ada, tahunan juga ada. Sehingga ketika memang kebenaran firman Tuhan itu disampaikan dan Roh Kudus mengarahkan kita ke sana, ya bagi saya nggak masalah. Iya. Karena ini akan menjadi persoalan kalau hamba Tuhan itu dia berkhotbah dan kemudian ada dosa yang dilihat, dia lewat khotbah itu sepertinya bagi saya juga seperti udahlah saya bongkar aibmu di sini gitu kan, tidak seperti itu. Tapi langkah baiknya kita memang mempersiapkan itu dengan baik, apa yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya kita kan berdoa ketika mau nyampe firman Tuhan supaya Roh Kudus memimpin. Iya, betul Pak. Jadi memang kita tidak bisa mengabaikan peran dari Roh Kudus itu tentu saja ya. Ini ada cerita begini. Ada seseorang harus diminta untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia bergumul begitu, dia dapat rema begitu ya untuk menyampaikan satu perikop ayat di dalam Alkitab. Dia merasa tidak nyaman begitu, karena kok rasanya ini menegur si A begitu ya. Nah terus kemudian dia mengundurkan diri, dia bilang dia cari orang lain untuk menggantikan dia dalam tugas menyampaikan firman hari itu. Dia tidak masuk, kemudian dia tidak masuk gitu ya, digantikan orang lain. Ternyata orang lain yang menggantikan itu menyampaikan firman di ayat yang sama persis gitu ya, yang dia sebetulnya harusnya sampaikan begitu. Nah dia tidak tahu, baru kemudian ketika ada yang bercerita kepada dia,
bahwa kemarin firmannya begini, dia kaget gitu. Itu beneran ayatnya ambil dari situ, iya. Padahal saya itu sebenarnya menyiapkan ayat itu juga. Tapi saya tidak mau gitu ya untuk menyampaikan itu karena itu. Nah ternyata Tuhan bisa pakai orang lain untuk menyampaikan yang seharusnya memang dia sampaikan gitu ya. Nah jadi itu tadi memang di dalam menyampaikan khotbah tentu saja kita tidak bisa lepas dari kuasa Roh Kudus gitu ya, nggak bisa sih. Terus itu berarti kan kita ingin mengkhotbahkan sesuatu yang ada di dalam hati dan pikiran kita sendiri gitu ya. Nah itu memang juga tidak boleh gitu. Ya saya kira begitu Pak. Mungkin bisa menjawab ataukah masih ada pertanyaan Pak Jimmy? Filmon tadi ya Pak Filmon. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas penjelasan Mbak. Ya. Oke. Kita break dulu ya. Kita break sampai jam 10 kah?